Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mulai persekutuan doa pagi kita. Ya, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini terus ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Buat sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau lindungi, jagai dan berkati kami. Sehingga pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat kami boleh bangun lagi. Amin. Menikmati kasih setiamu yang baru dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami mau hidup terus di dalam rencana-Mu. Ya. Bahkan di dalam pikiran dan di hati-Mu. Haleluya. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu,
percaya. Di hatimu yang dipikirkanmu, di rencanamu, tak pernah gusar diriku di tanganmu. Di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami tak pernah sendirian. Ada Kau selalu bersama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur, sebab kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu, selamanya. Sebab itu kami tidak takut menjalani hari-hari kami. Nah, aku mau pakai HP deh, udah. Nih, aku join Zoom. Yang menyertai hidup kami, Tuhan. Kau gembala yang baik, Kau yang menuntun hidup kami, berjalan di depan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya di dalam Engkau kami memiliki damai sejahtera yang sejati. Sebab hanya di dalam Engkau ada sukacita berlimpah. Hanya di dalam-Mu, Tuhan. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang berjalan di depan kami dengan gadamu dan tongkat-Mu, sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari hidup kami. Hati kami terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kami terus dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami.
untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi mari katakan, Kau gembalaku, Kau gembalaku, ku takkan takut. Selama menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Hanya di dalam-Mu, dalam-Mu, damaiku dapat dalam-Mu. Just ikut kok. Sukacitaku Kita. dalam-Mu. Ini kalau video Aku penuh dalam-Mu. udah kok hidup suara kita. Kita kelihatan semua. Suara kita juga masuk. Iya, suara kita masuk. Katakan Tuhan, Engkaulah gembala kami. Beberapa mute lah sama belum connect audionya. Mana ya Jess? Udah dulu, masih ada tuh. Jess udah buka kamera. Udah apa-apa, udah usah buka. Hai. Oh, ada susu ini ya, ada papinya Jess juga nih. Jess masih berdua nih sama si Dewi Santi. Berdoa? Nyanyi dulu lah, ikut nyanyi ya. Ayo, Mimi mau denger. Mimi harus bantu nyanyi. Mimi nyanyi ikut.
Bapak Simon tadi juga dengar. Halo? Nggak tahu ada apa lah. Iya, dah. Masih. Oh, ya. Saya untuk mereka juga. Yes. Tapi biarlah hati kami tetap tinggal tenang, karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, dan ada di dalam rencana. Karena Engkau gembala yang baik bagi kami. Belum mulai doa. Suara Pak Heri hilang. Engkau yang berjalan, Iya, iya. Engkau yang memimpin, Suaranya Pak Heri Ong yang tadi nyanyi. Engkau Udah yang nggak nyanyi lagi. mengarahkan. Udah aman. Kami bersyukur Udah nggak apa-apa kok. kasih Kan kita berdua. Ini kan cantik. hidup kami. Memang. Apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pak Heri suaranya hilang, Pak. Dengan damai sejahtera, hati kami dipenuhi dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Joni. Suara kamu hilang, Hah? Nggak ada suara. Suaranya ke mute, kok Harry. sorry. Ada hostnya mungkin. Yang jadi host siapa ya di sini ya? Sorry ya, aku mengganggu pagi-pagi. Kita mau berdoa, mau komsel. Oke, nggak apa-apa, Willy. Belum bisa, Pak Heri. Hengki aja lah, ambil alih. Udah ya, selesai ya. Joni. Pujiannya udah selesai, Pak. Kayaknya bisa langsung Joni aja lah. Yang langsung bagikan, John. Oh, Joni. Bapak Joni ya. Ya. Bapak Joni. Halo, pagi ini kita Kurang kuat suaranya, John. Kurang kuat suaranya. kurang kuat. Kuat. Jangan dicas HP. Aku baterainya baru 16%. Masih bisa. Jangan, nanti nggak enak ininya. Bapak Joni Jamuel ya? Hostnya ya? Iya. Oh, Bapak Joni. Loh, kok suara cewek sih? Halo, Ini ya. yang ngomong siapa? Sorry. Yang ngomong siapa? Halo. Saya nggak... Halo. Ya, Ya. John. Nah, jelas suaranya, Pak. Kecil. Kecil. Semakin dekatin lagi. Ini semakin dekat, semakin suaranya baru kelihatan. Mungkin pakai handphone beda, John. Handphone ya. Suara komputer matiin, pakai suara handphone. Tapi suara komputer matiin. Halo, ya. Iya. Oh, Oke. satu matiin. Bergema di dua-duanya nyala. Oke, John. Nih, soal berdoa ini kan nanti sudah nih.
Dua-duanya mati nih, John. Sudah jelas, Pak? Jelas. Ya. Oke, pagi ini renungan kita di Matius 6 ayat 5 hingga 8 ya. Saya akan bacakan dulu tentang hal berdoa. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, melainkan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah. Oke. Oke, jadi Tuhan ingin kita berdoa tuh tidak bertele-tele atau seperti orang munafik yang ingin memperlihatkan bahwa kehidupannya rohani gitu kan. Benar. Nah, jadi hanya kita disuruh berdoa pertama di doa secara pribadi. Iya. Jadi kalau karena Tuhan sudah mengetahui setiap apa yang kita sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu gitu. Ini juga seringkali saya juga ada dapat di Yakobus 3 ya. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 pasal berapa ya? Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi seringkali dalam kehidupan kita juga salah dalam berdoa, yaitu doa kita untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang tidak perlu gitu kan. Di sini kita mau belajar, Tuhan ajarkan kita, terutama ya kalau untuk kepentingan pribadi, Tuhan juga kasih di Matius 6 ayat 33. Tuhan perintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dulu gitu. Benar. Matius 6 Alkitab aku mana ya? Indonesia yang Jambi. Sorry. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena ya seperti yang kita tahu kan di ayat 32 Tuhan bilang apa? Semua itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi inti dalam hidup kita ya terutama kita cari dahulu kerajaan Allah, itu contohnya ya kita doa pagi,
persekutuan. Jadi kalau kita perlu apapun Tuhan akan sediakan. Nah, orang dunia itu kan semua orang mencari kekayaan, kesenangan. Tuhan janji kalau kita sudah hidup dekat, Tuhan akan tambahkan itu semua untuk kita semua gitu. Jadi dari ayat renungan ini yaitu kuncinya ya kita harus mencari kerajaan Allah dulu. Kira-kira itulah yang saya bisa bagikan dan saya sharekan. Mungkin yang lain bisa tambahkan lagi. Matiin dulu. Oke. Nah, ini suaranya masih keluar, Pak. Bisa keluar. Itu bisa. Oke. Udah, John? Ya, Pak. Oke. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kalau kita berdoa harus secara diam-diam, bukan seperti orang yang munafik. Kalau berdoa mau dipuji orang, mau dilihat orang. Tetapi saya ada kesaksian sedikit ya. Saya pernah berdoa buat orang di sekeliling saya yang lagi sakit parah. Itu kami berdua suami istri berdoa dengan sungguh-sungguh meminta mohon sama Tuhan supaya Tuhan tuh tolong campur tangan untuk memulihkan dan menyehatkan orang di sekitar kami itu. Dan akhirnya dia sembuh gitu loh. Dia sembuh dan benar-benar sehat gitu. Dan dari hati kecil saya, kok orang itu kok nggak tahu ya kalau kami itu sudah berdoa kayaknya sungguh-sungguh sampai saya meneteskan air mata gitu loh. Jadi pada saat itu manusiawi saya itu mau gitu loh, mau supaya orang tuh tahu kalau aku tuh ikut mendoakan dia gitu loh. Tapi nyatanya orang yang kita doakan tuh tidak tahu kalau kita mendoakan dia. Jadi memang firman Tuhan tuh mengingatkan kita kembali lagi, kalau kita berdoa untuk orang lain dan orang lain tuh membalas doa kita, maksudnya mengucapkan terima kasih atau mungkin ya ini karena doa kamu. Nah itu upahnya sudah dari manusianya kita dapatkan. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus mengatakan kalau kita berdoa jangan mengharapkan ucapan terima kasih atau orang yang kita doakan tuh mengetahui kalau kita mendoakan. Tapi Bapa di surga tuh akan memberikan upah kepada kita gitu loh. Jadi secara manusiawi memang kadang-kadang kita mau dihargai, mau dipuji, tapi itu cuma dapat upah dari manusia, dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak dapat upah dari surga gitu loh. Tapi puji Tuhan karena saya taat, saya mau terus melakukan kebenaran firman, puji Tuhan keluarga saya terus dipulihkan dan juga saya terus diberkati. Nah, dan juga satu lagi yang mau saya tambahkan mengenai doa. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita melihat kalau yang doakan itu Pak Santo atau Pak Heri atau Pak Simon, rasa-rasanya didoakan sama hamba-hamba Tuhan ini kayaknya dahsyat ya. Dan kalau kita berdoa sendiri-sendiri kok biasa-biasa gitu loh. Sebenarnya saya mau mengatakan, kadang-kadang ada orang berpikir gini, kalau doa sama hamba-hamba Tuhan yang setia, itu memang hadiratnya bisa, kita berpemahaman bisa beda. Karena gini, karena kita melihat kerohanian seseorang, kita melihat hubungan hamba Tuhan ini sama Tuhan itu gimana. Jadi kita percaya kalau mereka mendoakan pasti lebih mukjizat. Tapi pagi hari ini aku mengatakan kalau kita bersungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kuasanya pun sama. Kayaknya kira-kira ada yang mau nambahin lagi? Oke, Pak Heri udah masuk. Oke, mungkin suara saya. Laptop matiin, Mbak. Oke. Sorry, agak storing. Wah, suaranya mulai aneh.
Mungkin yang nggak berkepentingan nggak usah ikut. Kita nggak usah rame-rame ya. Oke? Oke. Ya. Gimana nih, Santo? Oke, sorry, suara saya bisa didengar? Santo ya. Oke ya, suara saya walaupun agak jauh bisa didengar. Host. Sorry. Yang jadi host, aku mau tahu siapa yang hostnya di sini. Saya yang jadi host. Jadi saya ini bisa Henry ya? unmute ya. Atau Henki? Tadi Henki. Sorry. Tadi suara saya agak storing, agak terganggu. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan pencet apapun di layar Bapak Ibu, itu mengganggu yang lain. Nah, jadi suara saya jadi terganggu. Nah, saya harus pakai satu headphone lagi, tapi agak storing. Terlalu dekat. Oke, saya di tempat lain aja. Boleh, mungkin sorry. Lain kali pelan-pelan dulu kita kalau mau beribadah, kalau mau komsel. Nanti jangan ramai-ramai, biar ya 1-2 orang aja cukup ya. Oke? Oke, Bapak Ibu. Saya agak menjauh supaya suara saya agak jelas. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan tentang satu hal, yaitu tentang berdoa. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat khotbah saya tentang bertekun di dalam doa, karena bicara tentang doa itu sebenarnya ada 2 kata. Benar. Yaitu bicara tentang hubungan dan komunikasi. Jadi bicara tentang doa bukan hanya sekedar kita ngomong, tapi ada hubungan secara pribadi. Nah, kalau bicara tentang ayat-ayat yang kita baca hari ini, kalau engkau berdoa, jangan di tempat-tempat umum, tapi masuk kamarmu, tutup pintumu. Itu bukan bicara hanya sebatas tentang hal-hal lahiriah. Artinya di jalan bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Kalau kita sedang dalam perjalanan di mobil, kita boleh berdoa nggak? Ingat, sekali lagi prinsip doa itu adalah hubungan dan komunikasi. Nah, bicara tentang hubungan itu, masuk kamar, tutup pintu, itu artinya itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita itu maha hadir, dia ada dimanapun, jadi artinya sesungguhnya dimanapun kita bisa berdoa. Itu prinsip yang pertama. Jadi bicara doa itu adalah hubungan dan komunikasi yang pribadi. Dimanapun, kapanpun, kita bisa ngobrol. Tidak harus kita tutup mata, lipat tangan, masuk kamar, kunci pintu secara lahiriah. Tidak harus seperti itu. Sambil nyetir kita nyanyi. Nyanyi pun itu adalah sebuah doa, sebuah komunikasi dengan Tuhan. Tentu dengan mata tetap terbuka, Bapak Ibu. Jangan tutup mata kalau nyetir, terus berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa firman Tuhan ajar kita ini, doa itu jangan untuk dilihat orang. Ya, sama seperti Henki tadi. Kadang kita ini sudah doa sungguh-sungguh untuk seseorang itu, tapi kita juga nggak ngasih tahu, tapi kita berharap dia tahu. Nah, kan manusia nggak maha tahu, Bapak Ibu. Nah, jadi ya kita berdoa itu dengan tulus. Nah, bukan motivasi supaya kita dinilai rohani kita. Karena bagi saya, kerohanian kita nggak bisa diukur dengan hebatnya kita berkata-kata di dalam doa yang didengar orang, maksud saya. Karena satu-satunya bagi saya kerohanian kita itu diukur dengan karakter Kristus.
yang semakin nyata dalam hidup kita. Walaupun juga saya mau nasihati, jangan terjebak di dalam pelabelan, penilaian, apalagi penghakiman. Wah, kalau si A ini rohaninya hebat nih. Nah, kalau kamu nih, sudahlah rohanimu, jangan terjebak seperti itu maksud saya Bapak Ibu. Nah, jadi maksud kenapa kita jangan seperti ahli Taurat, Farisi yang doa di depan umum, karena hatinya yang salah, supaya dilihat orang dipuji, wah dia ini orang rohani nih, orang hebat. Enggak. Sekali lagi ukuran kerohanian kita nggak diukur dengan hebatnya atau lamanya kita berdoa. Karena bagi saya gini Bapak Ibu, kalau bicara tentang doa dan kita ngerti makna yang saya katakan tadi tentang hubungan dan komunikasi, itu artinya sepanjang hari, seumur hidup kita itu sedang terhubung dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, nggak pernah putus. Tapi bukan berarti terus, kalau gitu kita nggak boleh Pak ya, ambil waktu sendiri, terus lipat tangan, tutup mata supaya kusyuk di dalam kamar berdoa. Oh boleh Bapak Ibu. Nah ilustrasinya kan gini, kita ini kan harus membangun keintiman, hubungan yang semakin intim. Sama seperti suami istri. Maaf, kalau mungkin istrinya lagi di rumah, suaminya masih di luar. Kan tetap ada hubungan sebagai suami istri. Bisa tetap berkomunikasi lewat handphone. Nah, tapi ada momen-momen tertentu suami istri hanya berdua di dalam kamar melakukan hubungan intim. Nah, jadi kalau ditanya, kalau gitu perlu nggak kita doa secara pribadi, masuk kamar, tutup pintu supaya kita kusyuk, hubungan lebih dalam dengan Tuhan? Boleh. Nah, tapi saya mau mengajarkan itu prinsip doa. Juga sekali lagi jangan hanya dibatasin kalau kita sedang di dalam kamar, lipat tangan, tutup mata, itu baru disebut berdoa. Enggak. Sekali lagi bicara tentang doa, itu adalah hubungan dan komunikasi. Artinya itu selamanya. Kita ini nggak bisa terputus. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita nggak pernah sendiri, kita nggak pernah ditinggalkan. Nah, pengertian itu juga yang harus kita taruh sehingga takut akan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang menyakitin hati Tuhan, kita ingat, oh iya ya, Tuhan kan ada bersama dengan aku. Nah, saat itu juga kita bisa ingat dan kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Nah, terus yang ketiga, doa itu jangan bertele-tele. Itu bukan berarti terus kita nggak boleh doanya berulang-ulang. Dalam artinya gini, hari ini berdoa nih, terus besok berdoa hal yang sama. Besoknya doain hal yang sama. Nggak apa-apa Bapak Ibu bagi saya. Bertele-tele itu bagi saya sebenarnya bukan bicara tentang banyaknya kalimat atau berulang-ulang. Tapi itu sekali lagi Tuhan itu bicara tentang motivasi. Artinya kita ini dengan Bapa di surga itu nggak usah belat-belit. Ngomong saja terus terang, dia itu Bapak kita. Nah, jangan kadang kita ini mau minta sesuatu pada orang kan putar-putar dulu. Nggak usah ngomong seperti kita ngomong sama Pak, aku minta uang jajan dong. Nah, kan sudah selesai. Nggak usah mutar sana mutar sini ngomong, oh si A, si B dikasih papanya uang jajan sekian, kalau si C dikasih uang jajannya sekian. Wah, ngomong panjang, ujung itu cuma satu, aku juga minta uang jajan. Nah, itu yang dimaksud bertele-tele. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu murni, tulus. Nggak usah bertele-tele dengan Bapak kita di surga. To the point aja Bapak Ibu. Nah itu kebenaran-kebenaran yang saya dapat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain boleh silakan. Kalau dapat hal-hal atau pengalaman berkaitan dengan doa, silakan Bapak Ibu. Sorry, aku mau share boleh? Boleh, silakan. Mungkin terkait dengan doa ya.
Oke, aku juga kan udah sorry, aku perkenalan diri dulu ya. Boleh? Boleh. Oke, kenalin semuanya. Sorry, kedengaran nggak suara saya? Dengar. Dengar. Mungkin nggak kedengaran ya? Nggak. Dengar. Mantap. Mantap ya. Kurang keras kayaknya suara saya. Tolong minta tolong ini semuanya di sini yang lagi meeting, kalau merasa takut, kalau kalian enggak kuat, di hati sudah sangat tertekan, leave dulu aja meeting ini. Ini meetingnya belum selesai, jam 6 selesainya, itu nggak apa-apa. Ya, biar beberapa orang saja yang meeting. Biar apa yang bisa, ya aku sih di sini hanya lihat 4 orang ya, soalnya Zoom itu kan kalau di HP hanya 4 orang. Jadi yang aku bisa lihat hanya segitu-segitu aja gitu. Yang lain mohon minta maaf saya mau memohon tolong di leave meeting, oke? Sebelum saya mulai sharing, soalnya kalau saya sharing itu saya nggak mau orang lain dengar, oke? Oke, Willy. Kalau memang sharing Willy nggak mau didengar orang lain, mungkin saya mau nanti pas Pak Simon, Pak Santo datang ke rumah Willy, Willy boleh ngobrol secara private dengan mereka. Tapi karena ini kan forumnya forum bersama, dan kita harus membangun sebuah nilai, inilah keluarga kita. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, itu orang-orang yang dewasa, yang bisa menyimpan setiap apa yang kita dengar di tempat ini dengan bijak. Nah, jadi seperti itu Willy ya. Yes. Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau disampaikan yang berkaitan dengan renungan harian kita hari ini, Willy boleh dengerin aja. Nah, nanti kalau mau curhat secara private, nanti bisa buat jadwal lagi ketemu dengan Pak Santo dengan Pak Simon seperti kemarin sore. Oke Willy ya, bisa paham ya? Boleh, ya siap. Oke, silakan yang lain lanjut. Ya Pak Heri, dari saya Pak. Yuk silakan Pak Yos. Ya, firman Tuhan kali ini kalau saya nangkap itu kan sindiran terhadap orang Farisi dan orang Yahudi ya. Karena mereka melakukan rutinitas doa atau ibadah itu di tengah-tengah jalan, di pintu masuk gerbang Yerusalem ya. Tapi bukankah firman Tuhan bilang begini ya, di mana ada 2-3 orang datang berkumpul di dalam namaku, aku hadir ya. Nah, tapi kali ini memang bukan untuk semua orang kalau menurut saya ya. Ini khusus untuk orang Farisi yang munafik. Ya. Kenapa? Karena biar kita juga nggak salah. Apakah kita salah berdoa bersama-sama di tempat-tempat ibadah? Bukan seperti itu juga. Jadi kalau saya berpendapat bahwa sebenarnya mereka beribadah kepada Tuhan, mulutnya memuji Tuhan, ya seperti Pak Heri bilang, tapi hatinya bukan kepada Tuhan. Ya, terus mengapa kita harus berdoa? Ya saya ingat Bapak Penatua kita pernah bilang bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu sebenarnya adalah energi. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita itu mendapat energi ya, seperti mendapat energi dari Tuhan itu sendiri. Ya, nah sekarang dari mana iblis dapat energi? Ya. Tuhan nggak mungkin berikan energi kepada iblis ya. Nah sebenarnya iblis itu dapat energi adalah dari kita, yaitu pada saat kita marah-marah, pada saat kita mengedumel, dari situlah sebenarnya iblis itu mendapatkan energi. Nah jadi sebenarnya kalau bicara tentang berdoa, itu bicara tentang bahwa kita harus mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi daripada Tuhan. Ya mungkin itu dari saya ya Pak. Jadi yang paling penting buat Tuhan itu hati kita. Karena justru Tuhan bilang begini, belajar berdoalah seperti seorang anak kecil. Kita pikir anak kecil tahu apa sih?
ya. Ya, pinter Tapi ngomong. dengan ketidaktahuan itu, hanya dengan batas kemampuan dia justru berdoa begitu akrab, seperti dia berdoa kepada bapaknya sendiri. Kita Ya. tahu kalau anak-anak kecil itu kan nggak ada intrik-intrik ya. Dia kalau Betul. bicara langsung bicara dengan kita apa adanya, apa yang ada di dalam isi hatinya dia ungkapkan. Ya mungkin itu Pak dari saya Pak. Good, bagus Pak Yosia. Jadi memang seperti ayat ini katakan, nggak ada intrik, nggak bertele-tele. Seperti anak tinggal ngomong, Pak, jajan. Hatinya tulus. Karena dia percaya kepada bapaknya. Nah, tadi ada satu kata yang Pak Yosia bilang, rutinitas. Nah, memang kita harus menjaga hati kita supaya doa itu jangan hanya menjadi sebuah rutinitas agamawi, karena nanti kita bisa terjebak doa itu jadi hukum Taurat. Nah, apalagi kalau kita patokin lagi doa itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti ketika orang nggak melakukan seperti ini, rasanya doanya nggak sah. Nah, jadi doa kita sekali lagi seperti saya ngomong tadi, bukan rutinitas, tapi hubungan dan komunikasi. Dimanapun, kapanpun, kita bisa ngobrol dengan Bapa di surga. Walaupun ada waktu-waktu tertentu, seperti saya katakan tadi, kita secara pribadi benar-benar lebih dalam, lebih intim lagi. Dan itu memang harus dibangun gaya hidup seperti itu. Silakan yang lain. Kalau tidak ada lagi, ini kan sudah hari Sabtu. Nah, jadi Minggu kita off, Senin kita akan mulai lagi. Dan boleh ajak teman-teman yang lain untuk bergabung Bapak Ibu ya. Nah, untuk minggu depan nanti secara pribadi saya akan hubungin. Tapi kalau yang sudah bersedia hari ini boleh langsung angkat tangan. Kalau Pak Ramli kan saya nggak tahu jadwalnya. Nah, nanti mungkin Pak Ramli boleh info ke saya. Pak Ramli bisa sharing di pertemuan pagi kita seperti ini hari apa Pak Ramli ya? Siap, siap. Ya, karena saya nggak tahu jadwal Pak Ramli kan. Siap Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih untuk kesediaannya. Nanti para ibu-ibu juga, kayak Ibu Riana, nanti istri saya juga minggu depan sharing, ada Ibu Simon. Jadi seperti kemarin saya meneguhkan Ko Ahai baru pertama kali loh kemarin. Nah ini bukan soal hebat nggak hebat, kita nggak cari orang hebat karena yang hebat cuma Yesus. Tapi Bapak Ibu, saya percaya suka baca firman, merenungkan firman, cuman kita mau belajar menyampaikan itu saja sih. Memang untuk langkah awal itu nggak gampang, tapi percayalah ketika kita sudah melangkah, langkah pertama, apalagi kita percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan yang memimpin, amanlah itu. Jadi ibu-ibu ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan doa syafaat. Mungkin Hengki boleh atur. Ada 3 pokok doa ya dulu, Her, di grup yang itu ya. didoakan, Her. Hmm? Siapa lagi ada kalau yang doa-doa masuk yang baru dari kelompok kita ini. Ya. Karena ya sekali lagi kan kita itulah gereja kan. Gereja itu memang tempat untuk membentuk orang, memperbaiki semua ya. Jadi kita kadang-kadang memang ada terganggu dalam hal satu dan lain, tapi disinilah kita menyatukan kesatuan kita untuk saling tolong-menolong. Siapa lagi kita tanyain yang perlu didoakan supaya dampak dari persekutuan kita ini Tuhan hadir gitu. Amin. Ini kan baru saya baca tuh Ibu Weni ya, yang kena COVID, Willy yang tadi, ya. Bangsa untuk bangsa-bangsa jiwa haus cari Tuhan dan ibadah sabat. Ibadah raya juga besok kan? Ya. Ada yang lain nggak?
Kalau nggak ada, bantu dalam doa untuk anak saya. Ini pokok doa kami sudah bertahun-tahun. Dan puji Tuhan, setahap demi setahap Tuhan kan sudah buka jalan. Sejak 3 tahun yang lalu dia bisa masuk SMA 3. Karena kan tiap tahun itu perubahan sistem penerimaan itu berubah-berubah. Nah, saya percaya pas kairosnya Tuhan, anak saya bisa masuk. Karena kalau tahun berikutnya dia baru mau masuk, itu peraturan sudah berubah dan dia nggak akan pernah bisa masuk. Nah, jadi dia 3 tahun yang lalu masuk SMA Negeri 3 Jambi, dan bersyukur sepanjang 3 tahun dia nggak pernah keluar dari kelas MIPA khusus. Dan kemarin orang tua dipanggil untuk SNMPTN sebagai mahasiswa-mahasiswi undangan. Ya, bersyukur anak saya masuk dan masuk di klasifikasi. Nah, doakan sejak dari SMP dia punya kerinduan untuk jadi seorang dokter. Jadi kami sedang berdoa sudah bertahun-tahun dan saya bersyukur ada teman-teman dan hari ini boleh terus dibantu dalam doa. Ini sedang dalam proses memasukkan data, menginput data nilai-nilai, dan nanti tanggal 22 Maret akan ada pengumumannya. Nah, kami minta dukungan doa supaya dia boleh diterima sebagai mahasiswi undangan di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Nah, itu saja sih. Memang saingannya kan seluruh Indonesia. Nah, tapi ya bagian kita kerjakan, selebihnya itu bagian Tuhan. Oke, Hengki mungkin boleh bantu atur siapa-siapa yang mau berdoa. Minta doakan juga Pak untuk istri saya Pak. Ya, kita terus berdoa untuk Ibu Riana ya. Oke, kita doa sama-sama Pak ya. Mungkin untuk doa bangsa dan negara, mungkin saya bisa minta bantu Pak Yosia. Dan juga untuk berdoa untuk ibadah hari Sabat dan Minggu, saya minta bantu Joni Samuel. Dan Pak Santo tutup dalam doa Pak ya. Doain istri. Oke, kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari kami datang, kami berdoa kepada Engkau. Kami merendahkan hati Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau selalu menjawab doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu menyertai kami di pagi hari Tuhan. Kami berdoa buat Weni ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami gejala COVID ya Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya dalam nama Yesus, Engkau telah menyembuhkan Weni ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan setiap sel-sel di dalam tubuhnya Tuhan. Dan paru-parunya Engkau jaga lebih lagi ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami serahkan Weni dan keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Willy ya Tuhan. Biarlah Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Willy ya Bapa. Tuhan membuat dia lebih tenang, lebih nyaman di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya yang selalu menjaga, yang selalu memberikan dia kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan keluarga Willy ke bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa kepada Ibu Yosia Tuhan, Ibu Riana ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu sudah tercurah ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, pemulihan hari demi hari akan lebih baik ya Bapa. Amin. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesehatannya terus dipulihkan Tuhan. Dan juga paru-parunya Tuhan, kami percaya dikuatkan di dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan di 2000 tahun yang lalu, saat ini juga masih Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa berikutnya kepada teman kami yang lain. Silakan John. Tolong dia Tuhan. Tuhan, yang kasih karunia-Mu kami semua, dan kami boleh bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa khusus untuk kita community Tuhan. Biarlah Tuhan sudah pakai kita community untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Percaya Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap hamba. Tuhan lepaskan insyaallah. Tuhan, Tuhan kami Tuhan terpakai dan Bagi bangsa kami, Tuhan, kami menyerahkan juga bagi kota kami. ibadah sahabat dan Ibu Tuhan, bercampur tangan, Kau pimpin Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dan setiap ibadah Engkau pelengkapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya, semua jemaat-Mu Tuhan di saat mereka datang bersekutu, mereka boleh melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Setiap cerita mereka melalui Tuhan. Bapak terima kasih, kami percayakan setiap ibadah kami, setiap dari kota Jambi maupun di cabang-cabang kami Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ya dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk waktu yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami juga boleh mendengarkan bagaimana caranya harus kami berdoa, mempraktekkan doa kami setiap hari ya Bapa. Hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami tahu Bapa bahwa kondisi sekarang ini begitu banyak terjadi bencana, begitu banyak sekali wabah, pandemi, COVID-19 yang mencapai 1 juta orang. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari pemimpin yang ada di daerah sampai di pusat. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami ya Bapa, untuk Bapak Presiden kami, sekalipun dia tidak mengenal Engkau. Tuhan berikan hikmat, karena semua pemimpin yang ada di tempat kami, itu adalah atas seizin Engkau ya Bapa. Kami berdoa supaya mereka juga mempunyai hikmat dalam memimpin negara kami, terutama dalam menghadapi wabah seperti ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang berdampak, yang mengalami musibah, mengalami masalah dengan ekonomi. Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap jaga kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan masa depan negara kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan Engkau saja ya Bapa kami dapat kekuatan. Hanya bersama dengan Engkau saja ya Bapa kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Pak Santo, tutup dengan doa Pak. Ya, mari kita tutup dengan doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur padamu buat pagi ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh penatua, pemimpin dan semua yang ada. Tuhan Kau anugerahi, berkati Tuhan, ada anugerah dan kasih-Mu melimpah-limpah. Berikan hikmat Tuhan kepada seluruh pemimpin penatua yang ada, supaya diberi kesehatan daripada Engkau, hikmat daripada Engkau untuk memimpin. Dan juga Tuhan buat ibadah Sabat, ibadah Minggu besok Tuhan, semuanya Tuhan Engkau hadir, Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, kami Tuhan sudah dengar firman-Mu, untuk kami selalu membangun hubungan dengan Engkau lewat doa dan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa buat pagi ini. Kami Tuhan bukan hanya mau dengar saja, tapi kami juga mau melakukan sebagai sebuah gaya hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi ini. Berkati teman-teman yang hadir di Zoom pagi ini. Dan Tuhan Kau tambahkan juga Tuhan, kirimkan orang-orang yang butuh zaman Engkau, supaya mereka terlepas daripada segala persoalan,
supaya Amin. mereka juga Tuhan anugerahkan berkat dan hikmat daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Silakan boleh buka itu. Selamat bergabung Jessica Laurencia, mungkin bisa tunjukkan apa wajahmu. Bapak Elnatan Timothy ya di sini selamat bergabung ya. Oh Jessica, ya baik Jessica. Jessica Lampung ya Jessica ya, bisa buka mungkin dia punya speaker.